Bali karena dikejar polisi. Kalau kamu pakai baju kayak gini, kalau ada yang kenalin gimana? Kak, nggak akan ada yang kenalin aku. Yang jadi buronan itu rambutnya pendek. Orang-orang tuh nggak tahu kalau Cantik tuh aslinya tuh rambutnya panjang. Kak, itu cuma wig. Iya tapi cantik. Kakak tuh pernah nggak sih sekali tuh tanya aku maunya apa? Kakak kan manajer aku. Aku tuh sekarang lapar. Yang aku perlu itu adalah beli makanan enak, bukannya beli baju. Apa sih kita dituduh kayak pencuri gini? Semoga aja nggak ada yang kenalin kita di Bali. Lama sudah kan menanti cinta sejati di perjalanan panjang kisahku. Artis muda berbakat, Cantik yang disinyalir menjadi anggota sindikat maling yang menyasar rumah-rumah mewah. Cantik yang sering diundang di acara-acara ulang tahun, di mana memakai kesempatannya juga lapar banget nih. perhiasan dan barang mewah lainnya. Layan. Dan di sebelah kanan saya sekarang sudah ada detektif Gary yang akan membantu kita menyelesaikan masalah ini. Silakan. Mana sih ini? Aduh, mau order nih. Kak, aku kan harus trip VIP. Gimana sih kok gak ada yang mainin kayak gini? Aku udah lapar loh. Berita kita udah masuk TV cantik. Dan para korban akan menyediakan hadiah sebesar 10 juta rupiah bagi siapapun. Sampai ada sayembaranya, Kak. Mampus dari sih kita diincer-incer orang. Aduh, gimana dong? Bukan yang pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah cintaku Permisi. Semoga nggak ada yang tahu. Mau darah, Kak? Iya, yang enak apa? Mukanya kok sama kayak cantik. singgahi tanpa ada rasa cinta di hati. Kok sama kayak yang di TV? Akhirnya Masa sih? Sekarang lihat aja tuh. Oh ini nih orangnya nih. Tangkep. Halo? Iya Pak, iya. Dari hasil penyelidikan saya sih, Cantik itu kabur ke Bali Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke Pak. Oke Pak. Pak. Cantik? Detektif Nah. Gary. Mau kemana lu? Detektif Gary. Jadi lu segini doang pelarian lu, ha? Cantik! Awas lu ya! Jangan panggil sama gue Gary kalau gue nggak bisa nangkep lu. Apa lo bilang? Lo gak bolehin gue ke Jakarta. Lo takut kan gue ngetop? Gue bukannya takut lo ngetop, gue seneng aja kalau misalnya lo ngetop. Tapi sekarang gini deh, lo mau pergi ke Jakarta dengan yang katanya produser siapa yang lo gak kenal, dan lo main percaya gitu aja. Alasan aja sih lo, bilang aja lo takut kan gue putusin. Gue mau orangnya asik, gak pernah takut gue kalau putus. Oh iya? Terus maksud lo ngomong kayak gitu lo mau mutusin gue? Denger ya, sebelum lo mutusin gue, lo harus inget-inget gue yang kece ini udah mau pacaran sama lo yang pelit dan gak modal itu. Jadi kita PUTUS, putus. Alright. FINE, fine. Kita putus tapi satu syarat. Jangan pernah ajak gue balik lagi, karena gue tidak akan pernah mau balik lagi dengan dirimu. Ngarep banget lo. Lihat ya kalau gue udah terkenal, awas lo ya. Dan gue nggak mau manggung sekarang, lo aja sana manggung sendiri. Oke, tapi kalau sampai gue terkenal duluan, lo jangan nyesel lo ya. semua masalah jadi hilang. Terus gue main sama siapa nih? Bentar lagi acara mulai ya. Siapa? Mari kita goyang. Ya, mari goyang. Ada yang bisa sih. Gimana nih bos? DP kan udah buat benerin alat. Udah, bodo amat. Yang penting, duit itu lebih penting daripada harga diri. Lo pikirin baik-baik ya. Gue ke Sis. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang-namanya. Pagi Mbak, mau ngapain nih? Mau belanja? Kalau belanja masuk aja loh. Kau bukan yang pertama,
Mau kemana? Mau kemana? Nah ini taksi kita nih kak. Enak aja taksi gue duluan. Emang ini taksi juga? Nggak, Iya, orang bisa gue ini kasih taksi tangan gue. duluan. Nggak. Enggak, ini taksi gue duluan. Kita. Enggak, enak aja lo. Ini taksi gue. Gue ngetek duluan ya. Enggak ada. Lo gimana sih? Lo tuh cowok bencong. Lo harusnya ngalah dong sama perempuan. Lu perempuan? Emang lu perempuan? Emang lu perempuan? Ya biasa aja, lo bencong. Lo bencong nggak mengalah sama perempuan. Gak gentle. Taksi gue pergi karena lu. Oh my god, kan taksinya pergi kan? Oh my god, lagi lo. Oh my god. Ya udah, aduh maaf ya mas ya. Masalahnya tapi kita berdua ini lagi buru-buru banget. Saya buru-buru sekali, penyanyi dangdut saya pergi, kabur. Jadi saya harus mencari penyanyi dangdut. Sayang nih, siapa ini? Adik Mbak sayang metal. Mbak jadi penyanyi dangdut, ayo. Iya saya nggak bisa nyanyi mas. Tapi adik saya dari penampilannya metal gini dia penyanyi dangdut tuh mas. Hah? Namanya dia Cita Cilaka. Dia ini penyanyi dangdut keliling mas. Kakak, aku. Masa ya? Iya. Tapi kalau saya lihat dari penampilannya, tidak cocok. Sebenarnya kalau misalnya penyanyi dangdut itu akan memperjelek panggung saya. Oh nggak bisa nih suara. Kakak harus bilang sama dia kalau suara aku bagus. Aku bukan. Dia penyanyi dangdut mas. Iya beneran bagus kok suaranya. Really? Really? Sakit rasanya putus. No way man. Tinggal. Yang lain kali. Gila kali ya lo. Gue disuruh pakai baju kayak gini nih. Kostum buat manggung pilihan lo ini. Dari semua itu. Men, lo gak punya selera banget sih. Norak banget. Gue gak mau pakai baju kayak gini. Saya agak tersadar dengan muka Anda tuh sedikit familiar di benak saya ya. Anda ini seperti siapa ya? Coba tengok sedikit. Tengok muka kau. Goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ngapain sih lo kecenderan banget ngeliat-liat kayak gitu? Aku gampar lo. Lah. Muka pasangan kita tuh banyak di sini. Lebay. Cin, dandanin. Cus bos. Cus, duduk. Ayo goyang rumah, kalau jadi hilang. Selamat siang semuanya. Mari kita sambut langsung saja Cita Cilaka. Kak, doain aku ya. Semangatnya, kamu bisa. Cin. Oke, udah siap semuanya, udah siap. Yang di ujung sana gimana? Udah siap yang di ujung sana? Oke. Langsung saja kita sambut Goyang Duma. Rasanya putus cinta, susahnya di dada. Kita jadi gegana, gelisah galau merana. Woo! Ayo goyang domang, pikiranku tenang kalau merana. Ayo goyang domang, biar hati senang. Masalah jadi hilang. Thank you semuanya. Terima kasih banyak Obit. Rock. Iya. Woo. Kita gimana ya? Tunggu. Apaan sih? Lo Apa sih lo? Apaan sih? Lepasin nggak? Enggak bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Ini penyanyi gue ya. Dan Cita ini orang baik-baik, lu jangan macem-macem. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Aku meriang,
Mau lo meriang kek, mau lo kenapa-kenapa kek, gue gak peduli. Udah lu jangan ganggu dia, udah yuk. Lu mau apaan sih emangnya? Kita boleh minta nomor telepon nggak? Enggak. Dengar kan lo? Udah ya? Bye. Syukur aja si Gary nggak ngenalin si cantik. Sakit rasanya putus cinta, sesatnya di dada. Kalian berdua kok gandengan tangan sih? Mesra amat. Iya, kok bisa sih? Ya tadi ini ada fans lagi ngejar-ngejar dia, jadi ya, gue harus melindungi dong artis gue tuh nggak boleh kenapa-napa, jadi gue tolongin. Tahu lagian dia tuh gak kenal aku, Kak. Padahal tadi cowok yang deketin aku tuh. Tipe yang kayak gitu sih, sekali gebok juga dia udah KO, Kak. Ya orang tadi muka lo pucet begitu ya gue bantuin lah. Enggak, dia emang sok maco aja, sok sampai bisa ngeliatin. Kalian berdua ini kenapa sih? Udahlah. Makasih ya Theo ya, udah bantuin kita berdua. Alright. Makasih doang. Bantuin. Tidak bisa. Semua sudah bayarannya. Suara mas gue belum dibayar. Sabar. Kita punya duit kan? Semuanya deh. Benar-benar Kak. 250.000. Yap. 250.000. Yes. Jadi apaan? Ini duit. Ini nasi. Pelit banget sih lo. Ya kali deh. Dibayar cuma 250.000. Lu bener-bener orkes Nora dangdut kakak, aku nggak mau lagi ingin sama dia. Lagian kan ini cuma orkes dangdut keliling. Kan kita punya uang kita. Nggak habis pikir kan? Iya. Theo, kita boleh ya nyanyi di orkes dangdut kamu lagi? Kalau masalah itu saya masih pertimbangkan dulu ya. Ya mungkin bisa saja kalau misalkan jikalau adik Anda sudah bisa menjaga attitude-nya dia. Tapi jikalau tidak bisa, saya tidak bisa mempertimbangkan yang lagi. Itu sangat sulit. Iya. Ya udahlah Theo, nggak apa-apa kok. Kamu bayar segini juga nggak apa-apa. Sedih Tapi kamu bisa nggak cariin kita kontrakan dulu? What? Lu minta gue cari kontrakan dulu? Wah. Yaudah, ini demi lo ya tapi ya, gue lakuin ini demi lo, oke? Gue nangis kayak gini bukan karena gue cengeng ya. Tapi gue sedih banget. Itu tas gue diambil sama orang. Dalamnya tuh duit banyak banget loh. Ada 50 juta di dalam situ. Baru aja gue dapet. Tuh. Di dalam tas lo ada duit 50 juta. What? Tuh, lo ini siapa sih? Enggak, lu ini seorang milioner, apa lu darah biru, apa lu... Oh, gue tau lu lagi ngelamar ya untuk jadi penyanyi dangdut ya, supaya lu bisa dapet duit banyak gitu ya, kayak lu keluarin satu single, abis itu duit lu langsung ngalir gitu. Hah? Nggak, lu cerita sama gue, ceritain. Gue tuh sebenarnya baru kena musibah. Jadi gue kabur ke Bali sama kakak gue. Tapi ya gitu deh. Kok nggak ada duit pegangan, itu juga udah tinggal gue jual barang tau nggak? Harta terakhir gue. Lu juga sih, lu tuh kalau sama kakak lu tuh jangan galak-galak makanya, gue kasih tau deh. Tadi aja untungnya kakak lu tuh nyuruh gue untuk nyari lo. Kalau misalkan kakak lu nggak nyuruh gue nyari lo, ya mungkin gue udah nggak tahu kali lu di mana. Bisa jadi lu ditelan sama laut, lu ditelan sama gunung, lu ditarik sama arwah-arwah, kita nggak ada yang tahu. Lu dirampok, elonya ya, bukan harta lu, tapi elonya yang dirampok. Bodoh amat. Semua tuh yang tadi lo sebutin. Gue mendingan hidup kayak gitu daripada gue hidup tapi kayak sekarang. Gak punya duit, gak punya rumah. Lo gak ngerti sih perasaan gue. Mendingan gue dicekik deh tau gitu. Lagi lo ngapain sih pakai nolongin gue segala? Lo gak boleh kayak gitu. Kenapa apa yang diomongin sama si cowok dangdut ini
selalu bikin gue jelek ya. Rese ini cowok. Ya udah malam nih, pulang yuk. Tapi Udah, gue nggak mau berantem, nggak ada tapi. Kita pulang ya. Oke, yuk. Ini rumah gua. Kontrakan lo di belakang rumah gua. Oke? ampun. Ini Yes Kamboja kelas. Masa dibilang hantu udah kece kayak gini? Saya namanya belum lahir. Serem abis. Ya lagi lo juga nongol tiba-tiba begitu sih, nggak diundang. Belum putus 1 kali 24 jam sama gue, udah bawa cewek baru. Wah, parah lo ngapain pegang-pegang gue? Lo. Kita nggak pacaran, gue bukan ceweknya dia. Gila kali gue. Dia bukan pacar gue, dia ini adalah Cita Cilaka yang dimana dia ini adalah penyanyi gue. Oh, jadi ini pengganti gue. Ya ampun, Theo. Selera lu tuh makin hancur ya. Gue hancur. Nah lo apa? Lo jelas sudah kayak ondel-ondel gini makanya jantung gue sampai hilang tadi. Gue ngerti sekarang. Oke, gue udah paham. Fix. Lo miskin dan orkes dangdut lo nggak sukses karena lo punya penyanyi kayak dia. Ya udah mau dong, Mes. Hahaha, cabe-cabean. Mulut lu tuh belum pernah gue cabein ya? Lu belum tahu aja suara gue sama goyangan gue. Alah, tadi aja gue sakit kuping dengerin lo. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya hatiku, kau hancurkan aku. Ya dialog lagu cocok banget buat lo. Udah bukan pacar aja. Udah sana-sana lo pergi, Gi. Udah, Theo, karena gini ya, gue kasih lo 1 kesempatan buat baikan sama gue. Dan juga gue bakal nyanyi lagi di orkes lo. Gimana? Apa-apaan nih, namanya sabotase. Lo bakal dapetin janji lo kan? Theo, gue gak punya duit, gue butuh kerjaan, dan gue harus tetap nyanyi. Oke, Theo, gue janji gak akan lagi rekaman di Jakarta. Gue bakal nunggu sampai perusahaan lo punya rekaman. Tapi kan gini, gue dibilang sama lo kan kalau kita ini udah putus, Is. Jadi gue gak akan menarik lagi ucapan gue itu, ya. Oke? Dan gue percaya kalau misalkan Cita Cilaka itu bisa jadi penyanyi di gue yang kita bisa sukses. Lo denger kan? Lo gak budik kan, sis? Yaudah sana-sana pergi. Cita Cilaka. Lihat ya, gue bakal bikin lo cilaka beneran. Ya udah sih. Tadi dia bagus itu jogetnya gue. Gue kemana-mana kerengan gue, Mas. Auranya tuh lebih bagus gitu. Kamu udah habis kehilangan uang 50 juta. Ya ampun, kamu dapat dari mana sih, Dek? Jadi tuh sebenarnya aku tuh baru jual perhiasan koleksi aku, Kak. Jadi kan aku punya koleksi perhiasan yang aku sembunyiin dari kakak. Nah, aku jual-jualin aja semuanya, terus dapat uang itu, tapi langsung hilang. Kamu jangan bohong sama kakak ya, Dek. Kok kayak gitu sih? Kenapa sih selalu nggak percaya sama aku? Menurut kakak aku bohong. Wajar dong, Kak, kalau aku tuh punya perhiasan sendiri yang aku sembunyiin dari kakak. Karena udah jelas kan selama ini kakak tuh selalu bikin kita rugi, selalu bikin kita nggak punya uang. Buktinya apa? Sekarang kita ada di sini di Bali, kita terlantar nggak punya uang. Ini semua kan gara-gara kakak. Harusnya dari awal tuh aku udah tahu, aku nggak pakai kakak jadi manajer. Harusnya aku pecat aja kakak dari lama. Orang kakak nggak bisa ngurus duit. Cita, lo minta maaf juga sekarang sama kakak lo. Ya emang kayak gitu kenyataannya. Cita, astagfirullahaladzim. Ini semua emang salah aku kok. Tapi Ya, orang tua kita udah meninggal dari sejak kita kecil. Terus ya warisan kita lama-lama habis. Makanya Cantik udah mulai kerja sejak dia umur 13 tahun. Cantik? Bukan, maksud aku Cita. Aku manggil dia dari kecil Cantik, soalnya kan dia cantik banget kan. Enggak, biasa aja, siapa bilang dia cantik? Enggak. Ya udahlah Theo, kamu jangan salahin dia terus lah. Ini juga karena aku kok. Dari dulu aku gak pernah dapet kerjaan yang oke. Makanya dia harus kerja, harus nyanyi kemana-mana. Supaya kita punya uang. Dia juga pasti capek dan selalu ada masalah kan. Iya sih, Cita pernah cerita juga sih sama gue kalau misalkan emang kalian kata pernah ditipu dan karena itu kalian pindah ke Bali dan gelandang kayak begini. Ya gitu deh.
gimana ya? Gue akan coba. Makasih ya Theo ya. Yaudah kalau gitu gue balik ya. Oh iya ya. Kamu hati-hati ya. Ya. Cari kerjaan yang benar ya. Yang pernah aku singgahi tanpa ada rasa cinta di hati. Akhirnya aku menemukanmu. Berakhirlah sudah pencarianku. Kau bukan yang pertama. Loh, si kakak kok udah nggak ada? Apa jangan-jangan Kak Cindy marah sama aku? Ya ampun, ngambek sama aku gara-gara kemarin. Kakak ke pasar dulu, kamu sarapan terus latihan dulu di rumah Theo. Oh, kakak pergi ke pasar. Oh, ya udah, berarti Kak Cindy nggak marah sama aku. Tapi bete ah. Suruh latihan dangdut lagi di tempat Theo. Males banget sih. Kangen banget nyanyi lagu rock. Pas nggak ada orang, mendingan gue nyetel lagu gue. Kau bukan yang pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah cinta terakhirku. Yang pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah cinta terakhir. Kok lo bisa tahu kalau gue tinggal di sini? Hah? Lo tau dari mana? Pergi nggak lo? Gue nggak mau ditangkap sama lo. Pergi nggak lo? Pergi dong, pergi. Lo mau nangkep gue kan? Hah? Lo mau nangkep gue kan? Keluar lo, keluar gak lo? Keluar dari rumah gue. Jangan mukulin gue dulu dong. Sabar. Itu tahu di mana tempat tinggal kamu. Aku kan detektif jagoan. Kamu tahu nggak? Aku mau kesini mau ngapain? Mau nangkep hati kamu. Gimana? Lo datang ke sini cuman buat nangkap hati gue? Hah? Iya Cita, yang cantik jelita, yang mempesona banget. Kamu tahu nggak? Aku itu jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu. Jadi si detektif jagoan ini nggak sadar kalau gue ini sebenarnya cantik. Kamu kenapa sih tadi tuh berpindah haluan ke lagu-lagu rock gitu? Emang kamu mau ngikutin cantik yang sekarang jadi buronan itu? Denger ya Cita ya, kamu tuh udah keren banget. Pokoknya kamu udah the best banget deh. Kamu tuh di dangdut tuh udah keren banget. Kamu bilang tadi kamu pengen nyuri hati aku, tapi kok kamu ngomongin cewek lain sih? Jadi maksud kamu si cantik-cantik itu lebih lucu gitu dari aku? Oh enggak. Kamu tuh the best banget. Kamu lebih baik daripada cantik. Kamu keren banget. Bagus deh, kalau emang kayak gitu nggak usah sebut-sebut sama cewek lain dong. Jadi kamu beneran detektif nih? Nanganin kasus-kasus buronan gitu? Terus ngapain lo sekarang ada di sini? Aku tuh cinta sama kamu. Aduh iya cinta kerja dulu sana. Tenang aja, aku pasti kembali. Ya yang lama aja kembalinya. Deh. Ya Tuhan, makasih banget ya. Aduh, aku bener-bener dilindungin deh. Syukurlah, kamu baik-baik aja, Sin. Kamu tahu nggak? Aku nyariin kamu kayak orang gila, tau? Maafin aku ya, Do. Kemarin aku buru-buru kabur ke Bali sama Cantik. Aku tahu, Cantik nggak akan suka sama aku dan nggak akan pernah merestui hubungan kita. Kita diam-diam aja ya. Setelah itu kamu tenang aja ya. Pelan-pelan kita pasti bisa buktiin ke Cantik kok kalau cinta kita berdua ini tulus. Tapi sekarang aku sama Cantik paling nggak harus bunyi dulu.
sampai polisi bisa nangkep siapa pelaku pencuri sebenarnya. Kamu yang sabar ya sayang. Aku nggak bisa bantu kamu banyak. Kamu perlu uang. Aku ada uang 500.000 gimana? Kamu mau? Gak usah, Cantik sekarang udah dapat kerjaan kok. Dia jadi penyanyi dangdut keliling. Hah? Penyanyi dangdut? Si rocker itu jadi dangduters? Emang dia bisa? Dia mau? Ya mau gimana lagi, kita nggak punya pilihan. Untung aja bos aku baik banget. Lumayan nih. Kalau mereka manggung, gue bisa gasak rumah-rumah yang ditinggal penghuninya nonton. Sayang, nanti kamu kabarin aku ya. Cantik manggung di mana? Aku mau jagain kalian berdua diam-diam, ya. Nanti jangan kasih tahu Cantik ya. Iya, makasih ya sayang. Aku tahu kok kamu orang yang baik. Cuma Cantik aja yang selalu salah nilai kamu. Lo aja yang bego. Tadi lo emang bener. Lo itu cewek gampang dikibulin. Udah, kalau gitu kita coba aja langsung ya. Kita mainin lagu Goyang Dumang. Oh, oke. Oke? Lagu yang selera lo itu ya? Oke, yuk. Gue bikin jadi bagus nggak apa-apa ya? Kalau gue ada improve gitu. Setelah ya. Ayo, mulai. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun senang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun senang. Mana cengkoknya, woi? Kamu pengen misahin aku dari anak-anak, terus kamu pengen modusin aku kan, ngajakin aku pergi berduaan sih. Iya, pikirannya. Gue tuh bawa lo kesini, aku bawa kamu sini supaya kamu bisa belajar. Alright. Kalau belajar yang kayak... Gimana semuanya semangat buat nyanyi cabe-cabean? Penonton, semuanya semangat kan buat joget sama Iis? Lihat, ini namanya interaksi sama penonton tuh. Cabe-cabean, oke? Ya semangat ya. Orang bilang ABG sekarang genit-genit, juga kecantilan, keganjenan, gaya berlebihan, keluyuran, cuma nampang doang, cabe-cabean. Orang bilang cewek kampungan, cabe-cabean, sukanya kelayapan, cabe-cabean. Orang Juga nih si kampret. Yaudah deh, oke. Sebagai penyanyi, apapun jenis musiknya, gue harus bisa pelajarin. Dan gue bakal mulai belajar nyanyi pakai hati, walaupun itu lagu dangdut. Siap untuk balik untuk latihan? Oke. Sekarang janji sama kamu, aku bakal bisa bikin kamu joget lebih seru dari ini, lebih hot dari ini. Karena aku bakalan belajar untuk nyanyi dangdut pakai hati aku, untuk nunjukin apa yang ada di hati aku dengan cintaku.
sayang. Halo, Umi. Umi dengar kamu kesulitan melatih penyanyi baru kamu. Ayo, Umi bantu. Umi mau ngelatih? Umi mau bantuin? Umi ini pas banget kenalin Umi ini Tita Cilaka. Dia katanya penyanyi top di Bali. Belum kok Umi, belum yang paling ngetop. Tapi bakalan ngetop banget sebentar lagi. Tapi ya itu, aku perlu diajarin nih sama Umi. Aku mau belajar. Nah, gitu dong, semangat latihan. Yuk, kita berlatih yuk. Cepetan dong, lelet banget sih. Waktu tuh adalah uang. Uang tuh adalah waktu. Bentar nih. Lo kasih nih ke kakak lo, karena lo semalam tuh udah keterlaluan sekali. Gue gak habis pikir ada adik kayak gitu ya. Kalau gue punya adik yang keterlaluan kayak begitu tuh udah sat, kelar. Nyebelin banget sih lo. Ya udah sih tuh kakak gue. Lagian lo kenapa sih tiba-tiba tumben jadi baik kayak gini? Perhatian banget beli-beliin makanan. Nah itu juga pakai honor lo kok. Tadi sekalian gue potong juga buat bayar Umi Rita. Oke, sorry. Tapi kan honor gue kecil, men. Lo gila kali ya? Lo tuh emang bener-bener makhluk paling jahat, paling tega. Ada ya orang pelit kayak lo. Parah. Bukannya pelit. Ya, kalau misalkan gue anak orang kaya, lo minta apapun juga udah gue kasih kali. Lo minta hotel juga gue lemparin hotel. Lo minta apartemen juga gue lemparin apartemen. Minta mobil juga gue kasih. Gue bukan anak orang kaya, gue nyari duit sendiri, sorry. Iya, lo tuh bikin gaya lo kayak gitu. Gimana lo mau kaya? Tunggu. Bye boy tuh kalau kayak gitu. Tunggu. Sekarang gue mau nanya dulu sama lo. Kalau lo emang pengen punya banyak duit, lo ngapain sih di Bali? Kerjanya jadi orkes dangdut keliling kayak gini. Kerjaan kayak gini kan duitnya receh. Anda jangan sembarangan berbicara seperti itu ya. Orkes ini udah turun-menurun, ya. Saya kasih tahu dengan Anda. Orkes ini dari zaman 40 sebelum Masehi udah ada. Maksud gue kalau lo emang pengen kaya, lo fokus di kayanya. Lo ngapain kerja di Bali? Lo harusnya kerja di Metropolitan, yang di Jakarta. Lo nggak beli bungkusan nasi kayak begini lagi. Lo udah tahu, di Jakarta tuh banyak sekali saingan. Kalau di sini, gue bisa bebas karena gue pengen jadi produser. Bentar, gue mau beli koran. Udah deh, kapan kayanya lo baca? Ih. Jangan sampai Theo sadar. Itu kan foto gue. Lo ngapain? Lo mau baca koran? Men, yang bener aja dong. Malu dong sama muka lo. Muka lo itu nggak ada muka orang kaya. Yang baca koran itu cuma orang-orang intelek. Lo pasti nggak akan ngerti deh isinya. Ya, yuk. Udah, enak aja. Nggak ngomong. Kenapa sih lo malah ngeliatin dia terus? Gue tahu sekarang. Gue tahu kenapa lu suka musik rock. Hah? Gue tahu. Udah kalau lo emang udah tahu ya udah. Kalau lo pengen jadi kayak begini kan. Dia menjelas auranya orang bintang lah. Lo sampai. Oh jadi yang ini aura bintang ya? Lo sampai. Dia baik-baik dong. Baik-baik gue sama dia tuh mirip banget, iya kan? Mirip dari mana? Coba lihat beli. Mirip dari mana beli ya? Lo ngarep banget 11 ya. Makasih. Pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo
besok kita ada manggung kan? Ya ada lah, kenapa emangnya? Bagus. Lu mau kabur ya? Kenapa sih semua orang tuh selalu mikir yang enggak? Gue tuh lagi semangat banget kerja. Please, gue butuh duit. Besok duitnya tunai kan ya? Jangan lupa loh, gue langsung dikasih. Oke? Gue gini-gini juga butuh hidup kali. Ya, iyalah, lu tenang-tenang aja mantu. Kalau misalnya ngutang gue juga nggak mau. Ya udah, oke. Udah. Iya. Habis ngobrol sama siapa deh? Itu tadi habis latihan dianterin sama Theo, tapi udah cabut. Kak, kakak udah gak marah sama aku. Enggak, kakak gak marah kok. Beneran? Enggak, udah gak ada bete-bete sama sekali gitu sama aku? Enggak. Ya udah nih, aku bawain makan malam buat kakak. Kakak udah makan belum? Belum. Makasih ya. Aduh, jangan-jangan ini telepon dari Edo lagi. Itu telepon dari siapa, Kak? Kok nggak diangkat? Jangan bilang kakak masih berhubungan sama Edo. Enggak, ini bukan Edo kok. Edo kan di Jakarta. Ini tuh tadi kakak nggak kenal nomornya. Makanya kakak nggak angkat. Ntar kalau polisi atau wartawan gimana? Kak, tapi beneran ya, Kak? Pokoknya kakak nggak boleh kontak Edo lagi. Aku nggak mau kita sampai ketahuan kita lagi ada di Bali. Pokoknya kalau sampai dia datang ke Bali, aku bakal tendang dia, aku bakalan usir. Kalau bisa nggak usah lagi di Indonesia. Yaudah Kak, dimakan ya. Iya. Ngomong-ngomong, kita naik apaan ya nih? Yang bener loh, gue udah kece kayak gini, lo mau naikin mobil kayak gini? Gila kan, lo pikir gue barang apa? Emangnya lo mau honor dipotong lagi? Hah? Ini aja udah bagus ya, gue udah nyawain mobil pick up buat lo nih. Udah deh, besok juga jalan kaki kok. Hah? Lo biasanya artis-artis lo suruh jalan pakai sepatu hak tinggi kayak gini? Emang raja tega lo ya? Pelit banget ngelangan paman gober tau nggak? Santai aja kali, nggak apa-apa, nanti kita berangkat sampai tujuan kan, itu yang terpenting. Ini sih, ya elah. Bener gak, Cin? Itu siapa tuh? Mobilnya bagus, kayak gitu dong kalau nganterin gue. Orkes apaan? Gimana mau ngeletap dangdutannya? Hai Sita. Hai Sita. Lagi. Kamu mobilnya bagus banget ya. Iya. Lo mau ngapain lo kesini lo? Ya mau nganter Cita lah, mau manggung, Min. Ah, yang bener. Ya iya dong. Mau nganterin aku manggung. Kita semangat deh nyanyinya kalau kayak gini. Gitu dong, bikin aku semangat. Emang lu pikir kita mau naik mobil butut kayak gini? Tuh, bener. Heh, Pak Produser, fans gue aja ngerti gimana caranya mengetrit artisnya. Ya udah sana kalau gitu gigi naik gigi sok mangga tuh. Sana pergi. Kalau mau naik mobil keren tuh, Sar. Bener nih. Jadi boleh? Ya udah kalau gitu aku mau banget naik mobil AC. Mobil kamu pakai AC kan? Iya dong. Enak, adem. Beda banget sama mobil butut ini. Yes. Ayo semuanya bergoyang. Ayo goyang rumah, bikin hati senang. Ya nggak apa-apa deh. Bener boleh kan ya? Yaudah, yuk. Nggak setiap kawan lu. Matre. Bye semuanya. Kita duluan ya. Sampai ketemu di sana. Dah. Kita mobilnya AC kan ya? Iyalah. Dah. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Sepi ya sayang ya? Sayang. Ya udah kalau gitu aku cari minum dulu ya buat kamu ya. Yaudah aku tunggu sini ya. Ya, pemandangan udah kece-kece dah lo di sini. Ngapain lo kesini? Oh, pengen nonton konser gue ya? Gagal move on banget kayaknya.
Ya ampun, di sini tuh gue mau bantuin Theo kali. Karena gue tahu lo tuh pasti bakalan gagal gantiin gue. Ada urusan apa ya lo sama Theo? Lagian gue tuh nggak mungkin gagal karena gue udah latihan dan gue pasti bisa nyanyi yang bagus banget hari ini. Oh ya? Sampai lo bisa lebih bagus dari gue makan tuh panggung sekalian. Oh iya bagus deh, makan aja tuh panggung. Semuanya deh boleh lo makan karena itu nggak akan kejadian. Lo datang ke sini bakal ngeliat gue sukses. Enggak, suara gue tuh jauh lebih bagus daripada lo. Kenapa sih lo gak bisa terima banget? Hah? So kecantikan banget sih lo? Lo gak usah pegang-pegang ya, gue mau manggung. Gue mau manggung, di sini kan lo penonton doang. Enggak, gue bakal ganti lo kalau soal ini. Kayak gitu, lo pegang-pegang gue. Aduh, jadi masalah. Lu apa-apaan sih? Jambak-jambak rambut cewek paling cantik sejagat raya ini. Parah banget sih. Kamu gak apa-apa sayang? Sayang. Theo, kamu dengerin aku deh. Aku tuh kesini tuh mau nolongin kamu karena aku tahu ya buat jaga-jaga aja dia tuh bakalan gagal gantiin aku. Tapi dia malah jambak-jambak aku duluan. Ya, aku percaya sama kamu. Cita, jangan sembarangan jambak. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa si Theo jadi ngebelain ondel-ondel itu? Ya, tolong dijaga emosinya. Dengar ya, yang ngejambak itu dia duluan. Emang yang norak tuh dia kelakuannya. Harusnya lo gak main percaya-percaya sama cewek. Enggak. Lo mentang-mentang ada bikinnya jadi belagu banget sih lo. Ingat, iya maksud lo. Lo tuh yang belagu dari sononya. Lo yang belagu duluan. Lo ya si Kapo tuh, lo yang harusnya ngejaga. Lo tuh belagu banget. Lo yang belagu, mentang-mentang ada dia nih. Hah? Lo kenapa jadi belagu begini lo? Lo yang belagu, kok belagu banget gitu. Lo yang Stop. Kalau berantem mulu, kapan manggungnya? Gak usah ikutan. Lo yang belagu. Lo yang belagu. Lo yang belagu. Lo yang belagu. Enggak, lo yang belagu. Berantem mulu, kepak terus dong. Jodoh kali ya? Aku mau apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Aku mau apa? Aku cuma pacar gelapmu. Sakit hatiku, kau acuhkan aku. Kau tak peduli denganku. Kau bagi cintamu, kau permainkanku. Kau berbuat semaumu. Aku mau apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Aku mau apa? Aku cuma cadanganmu. Ini anak bakalan besar kepala banget kalau dia tahu dia bisa ngelebihin gue. Gue harus cari cara buat ngegagalin dia di panggung. Kita! Waduh, ini dipanggil kita. Kabur! Tahu ditolongin Theo. Rampoknya gue pikir. Duduk. Udah lo tenang aja, lo jangan panik ya. Pokoknya nggak akan ada yang pernah bisa ngelakain lo. Selama lo dipegang sama produser handal. Yeah man, proud yo. Bukan yang pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah cinta terakhirku. Di situ cewek. Pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah Udah, biar gue yang ngadepin. cinta terakhirku. Cindy? Lu bukannya kakaknya cantik? Woi!
Aduh, mana dulu nih? Weh rampok, mau kemana lo? Sorry ya, gue bikin panggungnya jadi kacau kayak tadi. Mungkin si Is itu ada benernya ya. Gue emang gak bakat jadi penyanyi dangdut. Buktinya gue bikin panggungnya rusuh kayak tadi. Enggak. Lu udah bener-bener lakuin itu semua dengan baik. Gue ngeliat lu di panggung itu dengan bagus, penonton semua happy gitu. Dan lu nyanyi, ya udah beda aja gitu, udah bener-bener penyanyi dangdut. Gue bangga banget sama lu, udah apa-apa. Thank you. You're doing good job, man. Good job. Girl, man. Yeah, girl. Lu tuh ya, gatel banget sih lo. Tadi lo sama cowok tajir, sekarang Theo lombat juga. Nih bos, ini biang kerusuhan tadi. Hah? Biang kerusuhan tadi maksud lo? Oh jadi lu tuh provokatornya. Gue gak akan pernah maafin lo ya. Tapi lu tahu kan Is, kerusuhan di panggung itu bahaya sekali loh buat penyanyi. Ya terserah lo mau laporin gue ke polisi juga silahkan. Gak ada bukti kan? Tapi bener ya, kalau sampai ternyata terbukti kalau lo yang jadi biang kerusuhannya, lo bakal di blacklist, lo gak akan bisa manggung di seluruh Bali, bahkan Indonesia. Syukurin lo. Setuju gue setuju. Dan gue akan pastiin itu ke semua event organizer kalau misalkan itu provokator. Lo tuh gimana sih? Gue yakin ya si Cita Cilaka ini gak sebaik yang lo kira. Gue bakal buktiin sendiri. Cita, gue percaya sama lo. Gue yakin lo ini orang baik. Theo, maafin gue. Maaf banget gue belum bisa ngaku kalau gue ini sebenarnya cantik. Mau kemana lo? Udah gak bisa lagi lo. Wes! Wes! Awas ya tuh si Cita, gue bakalan bikin hidup lo sengsara. Tunggu. Lo bukannya cowok tajir yang tadi sama Cita? Lo ngapain tidur-tiduran di situ? Gue Gary, gue detektif dari Jakarta. Gue tuh bukan tiduran, Dodol. Gue tuh habis ngejar rampok. Sekaligus tadi gue tuh ketemu sama buronan gue. Buronan? Terus lo lagi nyari siapa? Lu tahu kan beritanya tentang Cantik, penyanyi rock itu, yang sekarang jadi rampok. Nah, anehnya tuh ya, gue tuh ketemu kakaknya di sini. Tunggu. Jangan-jangan mereka pindah ke sini. Terus Huru-Hara ada di sini. Enggak. Nggak mungkin. Gue lihat tuh tadi kakaknya tuh berantem sama rampok. Ikutan ngejar lagi. Ya dia pecah kongsi, keles. Gimana kalau gue bantuin lo? Gue lagi nggak ada kerjaan nih. Nah, ide bagus tuh. Lu udah lama kan di sini? Jadi lu bisa ngasih gue info-info. Nah, tadi tuh ya, gue sempet nih ngambil jam ini dari rampok itu. Tapi kayaknya ini jam hadiah deh. Coba deh lu lihat. Inisial C gitu. Iya tuh ada. Bisa Cantik, bisa Cindy kakaknya. Bisa juga bukan dua-duanya. Menurut lu gimana? Ya udah deh, gimana kalau kita tukeran nomor handphone aja? Biar nanti kalau ada apa-apa gue ngabarin lo. Boleh tuh. Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama kamu tak memperhatikanku. Rindunya hatiku
baca sendiri deh. Ini perampokan-perampokan yang terjadi saat Cita Cilaka itu manggung. Gue rasa si Cita itu ada hubungannya deh sama si cantik penyanyi rock yang lagi lo cari itu. Dia tuh nyanyi pasti buat ngerampok, iya kan? Ya ampun Is, gue tuh tahu lu nggak suka sama Cita. Tapi nggak usah nuduh gitulah. Dengar ya Is ya, Cita itu bukan cantik. Lagi pula setiap dia manggung kan ditemenin sama Theo. Jadi lu mau nuduh juga kalau Theo itu penjahat, gitu? Aduh ya ampun, ya Theo itu cuma dimanfaatin doang lah sama si Cita. Gimana sih? Capek ya gue berurusan sama cewek cemburuan kayak lu. Kalau kayak gini lu gue pecat deh. Kalau cuma ngasih info jelek-jelekin Cita gini. Udah lah. Apaan sih? Gue kasih tahu nggak kayak gitu. Biar nih, pokoknya gue yakin feeling gue mengatakan si Cita itu ada hubungannya sama perampokan ini. Gue bakalan cari tahu sendiri. Seneng banget, Bo. Duit aja lo. Heran. Pokoknya ya, hari ini kita piknik. Untuk merayakan Cita, karena mulai sekarang sampai akhir tahun job kita full. Kayak gue harus kasih tahu ke Gary deh. Kali aja dia kenal sama kakak si Cita. Cindy? Kok Cindy sama Cita ya? Wah, ada yang nggak beres nih. Oh, jadi lu sekarang udah sukses ya? Mana? Bayar cicil utang lo. Ngapain sih lo kesini? Utang apaan lu? Enggak, ini gue ada urusan nih sama dia udah. Bentar deh, jujur sama kakak. Utang apaan? Jadi lu nggak ngasih tahu mereka kalau lu utang 50 juta ke gue. Bunganya 20% sebulan. Lo tuh bisa gak sih gak ngomong-ngomong kayak gitu? Ini kan urusan gue sama lo. Tuh. Lu utang sama dia 50 juta. Biar lu kan ada cerita sama kita. Iya, gue minta maaf. Gue salah. Waktu itu gue bohongin lo. Banget. Memang kenapa gak cerita sama kita sih? Lu tuh gak bisa menjalin hubungan kayak begini tau gak? Lu tuh harus jujur, lu harus terbuka. Iya, gue minta maaf. Waktu itu gue emang bilang sama lo kalau gue ngejual perhiasan barang-barang gue, tapi sebenarnya gue ngutang sama dia. Tapi lo gak usah pada khawatir. Ya kak, aku minta maaf. Ini urusan aku pasti akan bayar sama dia. Lo, ini gue kasih duit gue ya. Lo gak usah banyak ngomong. Sekarang lo pergi. Lu nasin gimana? Si channel lu aja nggak ada yang dibayar. Bisa gak sih gak usah pakai kekerasan? Gue power sama lo. Gue pasti bayar. Gue janji. Periksa mereka, geledah. Uang, ambil semuanya. Aduh, udah bohongin. Jangan sakitin teman-teman gue. Lo bisa gak sakitin mereka? Kakak, gue banget kan lo. Kamu udah gak apa-apa kan kak? Aku minta maaf ya kak. Ya Gino, kenapa sih gak bilang sama kita? Kalau misalnya lu bilang kan kita bisa cari solusi sama-sama. Jangan-jangan lo yang dikadalin lo, Cita. Orang yang ngerampok itu orang-orang itu juga. Iya juga sih. Itu duit bener-bener baru soalnya di tangan gue. Oh iya, bisa jadi tapi gimana lo duit udah hilang, gue gak ada bukti buat nuntut dia juga. Apa? Itu cari akal ya. Makanya, udah deh kita kerja aja yang bener, yang banyak. Kayak... Sin, kamu kenapa, Sin? Aku apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Lo udah deh gak usah pegang-pegang kakak gue. Kak, ini orang ngapain sih pakai ada di sini segala? Lo tau dari mana kalau kita lagi di Bali? Udah, kakak yang kasih tahu dia kok, gak apa-apa. Kakak masih suka hubungan sama dia? Kakak tuh ngapain sih? Aku kan gak setuju, Kak. Cita, udah ya. Kakak gak kuat lagi sama sikap kamu. Kenapa kamu gak bisa lihat kakak bahagia sama Edo? Ya karena aku emang tahu kakak gak akan bahagia sama dia. Udah deh, Edo, lo tuh bagus tuh anyut aja tuh di laut. Sana. Dasar cowok mata keranjang. Kan dia tuh ceweknya banyak, tau gak sih? Ceweknya tuh ganti-ganti. Aku gak cuma sekali pernah ketemu sama dia dan sama cewek lain lagi mesra-mesraan. Kak, aku selama ini gak mau ya ngasih tau semua bukti-bukti ini sama kakak. Dok, gue mau lo ngaku.
lo udah nggak bisa ngelak lagi. Gue punya foto-fotonya. Lo sama cewek nih. Kakak lihat. Gue juga percaya deh, Sin. Saya rasa Cita ini benar, dia pasti suka selingkuh. Kalau dia berbohong, dia pasti buang muka tuh. Sin, aku gak mungkin selingkuh, Sin. Kamu percaya sama aku, Sin. Oh my God. Sekarang gue minta lo pergi, gue nggak butuh bantuan lo. Pergi lo. Tunggu. Lo ikut gua, ya. Lo ikut gua. Lo minta maaf sama Cindy. Ayo, sini ikut gua lo. Mau kemana lo? Ngapain sih? Mau ngajak pegang-pegang? Ngapain lo ada urusan apa sama kakak gue? Lis, itu gak ada capek-capeknya gangguin Cita ya? Tahu nih, bagus lo semua pada ngumpul di sini. Biar gue nggak disangka fitnah. Asal lo semua tahu ya, kalau dia sama dia ini bukan penyanyi dangdut, tapi perampok. Lo tuh bisa gak sih jaga mulut lo? Kebangetan banget sih. Lo punya bukti apa emangnya? Bisa ganti hobi lain gak sih? Apa kayak mancing, berenang gitu? Jangan fitnah hobinya. Aduh, yang nentuin tuh bukan gue. Tapi, Dan kabur lo. Cantik man, lu tuh nggak ada puasnya ya rampok di Jakarta sama di Bali. Tunggu. Kalau misalkan lo berdua bukan kenapa ditutup seperti ini? Coba. Ini enggak ya, panas aja, biasa. Aku kan artis dangdut hits papan atas, jadi ya banyak yang ngeliatin aja. Oke. kalian tuh gimana sih? Kalau dia kakaknya Cita, ya berarti dia tuh cantik lah. Lihat dong baik-baik. Ini tuh Cita, gue tahu banget cantik. Oh enggak, nggak mungkin. Gua kan detektif dari Jakarta. Nggak mungkin gue salah lihat lah. Pasti inget gua, nggak mungkin. Gue ini produser. So, Produser dangdut, mana mungkin gue jadi sama bocah-bocah? Ya nggak mungkin, men. gue ini detektif men dari Jakarta. Duh, udah. Gue udah capek lari-larian kabur-kaburan kayak gini terus. Gue emang bukan Cita cilaka. Gue adalah cantik orang yang dicari-cari. Wow, yes. Tapi asal lo tahu ya, gue itu sama kakak gue bukan perampok. Kita nggak ada hubungannya sama semua itu. Kita tuh dijebak. Iya, Ger. Kita berdua tuh nggak tahu apa-apa. Oke. Sekarang gue mau tanya sama lo. Ini jam punya siapa? Kak, ini tuh ada inisial change ya, Kak. Kakak kenal nggak sih? Ingat nggak sih sesuatu sama jam ini? Ya ini kan kado yang aku kasih ke Edo. Edo mana? Gua kabur. Tadi Edo kan ada di sini. Ada di sini tadi. Kejar Edo. Is, lu jagain cantik ya? Saya tuh, ayo ikut gua. Kejar dong. Kakak tenang aja, kita pasti bisa buktiin kalau bukan kita yang salah. Theo pasti bakal benci banget sama lo karena lo udah bohongin dia mentah-mentah. Yes. Bener-bener gak habis pikir gue sama lo. Kesal banget. Lo gak tau apa hidup gue jadi merana gara-gara lo. Gue sampai harus kabur ke Bali, tau gak? Gue tuh dari awal udah feeling jelek sama lo. Bikin hidup gue susah aja sih ini orang. Ini orang biang keladinya parah banget kan. Nama gue jelek tau gak se-Indonesia. Ini Edo bakalan dapetin ganjaran nanti di Jakarta. Awas sampai gak setimpal ya. Ini orang harus dihukum banget nih. Benci banget gue sama lo. Lo waktu itu punya kaki tangan nggak? Jawab. Kalau nggak salah ya, lo waktu itu berdua kan kabur? Gue tahu dia di mana. Lo cari aja sendiri. Masih keselin ya. Tenang aja, gue bakalan bisa nangkap semua kaki tangan lo. Tapi sebelum itu, lo harus gue balikin ke Jakarta. Dan lo sama Cindy juga harus ke Jakarta buat jadi saksi. Tunggu dulu. Ke Jakartanya
Harus sekarang? Ya lebih cepat lebih baik. Dan Cantik, kalau masalah perasaan abang tetap suka kok sama Cantik. Gue gampar lo ya. Udah lagi ada urusan genting kayak gini masih love-lovean aja. Allah galak amat. Pokoknya gini ya, sebelum gue jadi saksi ke Jakarta, gue mau izin dulu. Gue mau pamit sama si Theo. Udah, yuk gue pergi dulu. Awas lo kabur. Sekian lama. Theo, maafin gue. Gue beneran gak bermaksud bikin semuanya jadi kacau kayak gini. Gue juga gak pengen ini kejadian. Puas lo udah nipu gue. Lo jangan kayak gitu dong. Lo ngertiin gue kan gak mungkin ngomong sama lo. Semua yang gue lakuin tuh terpaksa. Gue gak maksud nyakitin lo. Gue udah gak percaya sama omongan lo. Jadi mendingan lo pergi. Karena gue juga udah nemuin penyanyi baru buat podcast gue. Biarkan ku pergi. Ya, emang yang pantas sama Theo tuh cuma gue. Bukan penyanyi gadungan kayak lo. Mengingat semua kenangan dulu di saat engkau. Emang buat sekarang ini gue gak ada hak buat maksa lo. Apalagi buat lo maafin gue. Tapi gue cuma pengen bilang sama lo, selama ini gue suka ada di sekitar lo. Gue bener-bener tulus mencintai lo. Tapi ku tak sanggup lagi. Gue cuma mau bilang makasih karena lo udah banyak bantuin gue. Sekarang lo jaga diri baik-baik ya. Namun rasa sakitku selalu dalamku terobati. Ingin ku hapus saja semua dendam ini. Tapi rasa Gue udah tahu, gue pasti bakalan kayak gini. Hapus air mata lo. Kalau gue ngeliat lo nangis kayak gini, gue nggak bisa. Makasih ya, Ger. Gue juga mau minta maaf sama lo. Gue sama sekali nggak bermaksud mainin perasaan lo. Gue tahu, kalau gue di posisi lo, gue juga bakalan sama paniknya sama kayak lo. Ya udah, kita balik aja dulu ke hotel yuk. Edo udah dijaga sama Cindy. Mendingan lo cepetan deh beresin semua masalah ini. Gue pengen cepet-cepet pulang ke Jakarta. Gue udah gak mau lagi tinggal di Bali. Udah ya. Syukurin. Lo deh aja nggak mau terprosok di lubang yang sama. Makan tuh mau untuk cewek. Mungkin percaya aja. mengapa sempat terjadi di saat kau mulai menyadari. Kamu tega banget sih giniin aku, Dok. Sin, maafin aku, Sin. Aku hilaf, Sin. Sin, tolong bukain, Sin. Kamu kenapa? Tangan aku keram, Sin. Tolong bukain, Sin.
Bergerak, tangan kamu patah. Naik ke mobil. Naik, cepetan. Mobil gue. Iya, itu kan mobil lo. Nah, lo di sini mobilnya. Kakak gue di dalam mobil. Dibawa sama siapa? Ya ampun. Teo. Susulin. Ayo. Ayo, bantuin gue dong. Kakak gue udah jauh. Ini diculik, Yo. Gue mau kabur. Nah, lo aja. Tolongin lah, Yo. Udah lah, nggak usah. Bagus. Ayolah, dong. Ya, lo aja nolongin. Teo, ini kan mobil lo. Kalau lo masih marah sama gue, yang penting lo selamatin kakak gue. Jangan marah sama dia. Ya, ayo dong sebelum jauh nih. Ya. Aduh, baik banget sih. Aduh. Ya, makasih. Kau bukan yang pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah cinta terakhirku. Kau bukan yang pertama, kau bukan yang kedua, tapi ku yakin kau adalah cinta terakhirku. Begitu banyak hati yang pernah aku singgahi, tanpa ada rasa cinta di hati. Akhirnya aku Diam kamu. Diam. Ngapain lu kesini? Katanya lu ketangkep. Oh, jadi lo juga orang ini. Iya. Lo yang minjemin duit ke dia terus lo ngalakin gua kan? Dan gue bakal gayboy si Edo nih. Kurang ajar lo ya. Udah nggak usah, biar kakak aja yang hajar sendiri. Ayo langsung. orang bilang ABG sekarang genit-genit, juga kecantilan, keganjenan, kayak berlebihan, keluyuran, cuma nampang doang, cabe-cabean. Orang bilang cewek kampungan, cabe-cabean, sukanya kelayapan. Apa Teo nggak ada sih? Dia masih murung kali ya kak. Yaudah, kamu cari aja lah Teo ke pantai. Yaudah, aku pamitan dulu sama dia ya kak. Nggak kerasa ya. Tapi kayaknya ini waktunya deh. Aku harus pamit sama kamu. Aku harus kembali lagi ke Jakarta. Soalnya aku harus jadi saksi di pengadilan. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Enggak. Aku nggak terima. Jadi selama ini kamu juga masih belum bisa maafin aku. Ya udah nggak apa-apa kok. Yang penting aku udah minta maaf sama kamu. Aku pamit. Sampai ketemu lagi ya. Aku tunggu dulu. Aku mau selesai ngomong. Kamu jangan ngambek dulu gitu dong. Aku nggak terima kalau kamu tinggal aku sendirian di sini. Aku ikut ke Jakarta dan aku mau ada di samping kamu terus. Jadi aku bisa ngajak kamu balik lagi ke Bali. Terus kita bisa rekaman lagi di sini. Jadi kamu beneran mau ikut aku ke Jakarta?
bisa keliling-keliling lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya aku nggak bisa. Maksud kamu nggak bisa? Kamu nggak mau? Kamu nggak mau ikut Jakarta juga? Aku nggak bisa kalau kita nggak jadian dulu. Mana mungkin sih kamu ikut aku ke Jakarta, terus nanti kamu ajak aku lagi ke Bali, terus kita rekaman bareng, aku jadi artis kamu, tapi nanti kamu masih bisa digodain gitu sama si Iis Kamboja itu. Ih, nggak mau banget aku. Ya udah kalau gitu kita jadian sekarang.